Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum kita masuk dalam studi kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini di-share. Ketika kami membaca Al-Quran, ada satu pertanyaan yang sering muncul dalam benak kami, yaitu apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan pedoman untuk dirinya sendiri? Pertanyaan ini justru akan melahirkan pertanyaan lanjut, ya. Kira-kira untuk apa Allah membutuhkan pedoman? Dan kira-kira siapa yang akan memberi pedoman tersebut? Nah, sebelum kita membahas topik kita, kami mau menyatukan dulu persepsi kita tentang Al-Quran. Ya, kita berangkat dari pemikiran dasar bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun umat non-Muslim tidak menerima pernyataan ini, namun untuk studi kali ini Anda harus menerima. Ya, Nah, karena ini merupakan keyakinan umat Islam. Ya, kita harus menghargai sekalipun kita tidak setuju. Tapi untuk studi ini, pemikiran dasar ini harus diterima. Ya. Nah, Al-Quran itu dilihat sebagai pedoman atau juga tuntunan hidup. Ini Allah sendiri sudah mengatakan itu dalam Al-Quran. Nah, berangkat dari poin-poin pemikiran dasar inilah kita akan coba mendalami studi kita. Nah, sangat menarik bahwa dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat mutasyabihat. Ya, nah ini kami kutip dari surah Ali Imran. Ya, dialah yang menurunkan kitab kepadamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab, dan yang lain mutasyabihat. Nah, itu ya. Ini uh, dua kalimat pertama dari surah Ali Imran ayat 7. Sangat menarik kalau kita memperhatikan catatan kaki dalam kitab Al-Quran terkait mutasyabihat. Di sana tertulis bahwa kata ini berarti ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian, sulit dipahami, atau hanya Allah yang mengetahui. Ya, jadi harus dikatakan bahwa hanya Allah yang mengetahui makna dari ayat-ayat tersebut. Dan ternyata dalam Al-Quran itu ada 25 ayat-ayat mutasyabihat ini terdapat dalam 25 surah. Ya, dari 114 surah ada 25 surah mengandung ayat-ayat mutasyabihat. Ya, kami mengambil beberapa contoh saja. Ya, misalnya ada tertulis Alif Lam Mim. Ini dapat dibaca dalam Al-Baqarah, Ali Imran, Ankabut, dan masih banyak surah lainnya. Atau Alif Lam Mim Sad. Ini ada dalam surah Al-Araf. Alif Lam Mim Ra ada dalam Ar-Rad. Kaf Haya Ain Sad itu ada dalam surah Maryam. Ain Sin Kaf itu ada dalam Asyura. Tasin itu ada dalam An-Nam, dan Tasin Mim ada dalam surah Asy-Syu'ara. Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh ya. Dalam catatan kaki dalam surah Al-Baqarah di situ ditegaskan bahwa kalimat-kalimat ini ya
itu tidak bisa diterjemahkan karena manusia tidak ada manusia yang tahu. Hanya Allah saja yang tahu, ya. Jadi artinya wahyu Allah itu ya hanya untuk Allah, ya hanya untuk Allah saja, bukan untuk manusia. Nah, jika Al-Quran itu dilihat sebagai pedoman, maka ya logikanya Allah membutuhkan pedoman untuk dirinya sendiri. Karena untuk dirinya sendiri ya dia tulis, hanya dia saja yang tahu. Manusia tidak tahu. Nah, dari penjelasan ini kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, Al-Quran dibuat bukan untuk manusia saja. Ini satu fakta, ya fakta bahwa ternyata Al-Quran dibuat bukan untuk manusia saja. Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, jadi selain untuk Allah, juga ternyata Al-Quran itu diperuntukkan untuk jin. Ya, ini dapat dibaca dalam 2 ayat, surah ke-6 dan surah ke-55. Ya, karena kalimatnya diawali dengan wahai jin. Nah, berarti kan Allah waktu itu berbicara kepada jin. Jin lah, ayat itu disampaikan untuk jin. Ya gitu kan. Nah, terkait untuk Allah ini tampak jelas bahwa Al-Quran dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri Allah juga. Ya. Itu dengan kata lain, Allah membutuhkan pedoman atau tuntunan hidup. Nah, jika Allah membutuhkan pedoman, jika Allah membutuhkan tuntunan hidup, tampak bahwa Allah itu bukanlah maha sempurna. Ya. Nah, kita dapat mengajukan 3 pertanyaan. Yang pertama, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan pedoman atau tuntunan? Ya. Siapa yang memberi pedoman atau tuntunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa pedoman untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ditulis juga dalam Al-Quran? Inilah 3 pertanyaan yang harus direnungkan, harus dipikirkan, dan harus dijawab oleh umat Islam. Sekian dan terima kasih.